Selamat pagi saudara-saudari. Kita bertemu lagi untuk satu lagi janji Alkitab. Hari ini kita dah sampai ke janji Alkitab yang ke-81. Ya, kita akan lihat sama-sama dari Ibrani pasal 11 ayat 39. 希伯来书第11章第39节 Hebrews chapter 11 verse 39. Ibrani pasal 11 ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Luar biasa. Ini fenomena yang kita boleh lihat terutama di fasa 11 yang menceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman yang mereka telah dijanjikan sesuatu dari Tuhan dan menggerakkan mereka untuk membuat sesuatu atau pergi ke sesuatu tempat. Apa yang tidak pernah membuat mereka putus asa adalah iman mereka. Walaupun kebanyakan daripada mereka pada ke akhir riwayat ataupun hidup mereka itu, mereka tidak menerima seperti ayat katakan memperoleh apa yang dijanjikan secara fizikal, tapi yang membuat mereka teruskan adalah iman mereka. Nah, kalau kita ingat kembali titik permulanya kita serahkan hidup kita, percaya kepada Yesus, bertobat dan ikut Yesus, saya rasa, saya percaya kita pernah berfikir, ke mana saya pergi ya? Ya, memang ayat-ayat yang telah disampaikan, ayat Alkitab yang telah disampaikan, memang orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kita akan pergi ke syurga setelah kita meninggalkan dunia dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tidak nampak, kita pun agak ragu-ragu ya, curiga. Orang bilang, bolehkah saya sampai sana? Walaupun dalam waktu kita buat renungan, dalam membaca Alkitab seharian, banyak yang janji dari Alkitab, kita bilang, ini bagus, tapi bolehkah? Ini pun janji Alkitab yang ke-81 sudah. Selama ini dalam 80 janji-janji yang kita melihat bersama, yang telah kita melihat bersama-sama, adakah di antara kita ini mencuriga? Memang ya, ada, tapi belum sampai. Macam hari ini baru lihat berita di mana banyak orang mengatakan bahawa belum lagi nampak ada cahaya, ada benterang di hujung terowong ini. There are no light yet in this tunnel waktu MCO. Sebab itu kes yang makin bertambah walaupun MCO sudah ada. Adakah kita mau putus asa kalau hidup kita begitu? Sudah banyak mengikut Alkitab, tapi kadang-kadang dalam perjalanan ini gelap. Walaupun ya perjalanan ini memang ditetapkan, telah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita ikut, pasti banyak berkat sepanjang perjalanan ini. Tapi yang ikut, yang datang dengan berkat, kadang-kadang adalah ujian. Seperti pahlawan iman ini, ada yang didera, dianiaya, dibunuh, ditolak, dibenci, ada yang harus menghadapi singa, ada yang harus digergaji. Dalam hidup yang begitu macam mana? Apa yang membuat kita dan mereka itu harus terus bertekun dan berada dalam perjalanan itu? Iman. Iman yang membuat mereka dapat melihat Tuhan dan melihat kerajaannya. Itu yang telah membuat mereka teruskan perjalanan dan bertekun sampai habis, taat sampai mati. Hari ini kita harus ambil janji ini. Walaupun kita mungkin belum dapat ataupun mungkin tidak akan dapat apa yang dijanjikan itu, kita tidak akan memperoleh apa yang telah dijanjikan secara fizikal, tapi dengan iman kita dapat. Dengan iman kita melihat. Dengan iman kita merasakan. Dengan iman kita ada harapannya. Kita tahu pasti kita akan sampai sana. Kita tahu apakah hidup yang selepas dunia ini
apa yang telah disediakan di penghujung hidup secara fizikal di dunia. Apa yang disediakan adalah lepas itu bahawa sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri, itunya hidup yang kekal. Saya mendorong kita semua, inilah iman yang benar, iman yang murni, yang akan membawakan kita teruskan perjalanan ini. Jangan sekali-sekali kita fikir mau putus asa sebab sikit kekecewaan, ancaman, itu tidak dapat berbanding apa yang telah Tuhan janjikan. Amin. Walaupun sekarang kita rasa ada kesulitan ataupun mengalami banyak kesukaran, kita mungkin rasa ada depresi, ada rasanya seperti di Jepun, baru-baru ni wanita, ibu-ibu dan juga anak-anak banyak yang membunuh diri. Heran, sebab apa yang berlaku dengan COVID-19 itu. Saya rasa di sini ada juga secara mental kita dalam keadaan depresi. Mungkin kita rasa ini sudahlah hidup begini. Banyak perkara, mungkin perniagaan kah, hilang kerja kah, kewangan kah, beban yang ada, yang membuat kadang-kadang kita mau hentikan hidup ini, kita mau membunuh diri. Jangan. Saya mau berkata di sini dalam nama Tuhan Yesus kepada jiwamu, kepada roh yang di dalam tu, bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan adalah satu hidup yang baik. Jangan kita hentikan hidup ini. Jangan kita ambil keputusan sendiri untuk menghentikan hidup ini. Walaupun sekarang mungkin anda dalam kegelapan, pastikan, kau harus pasti bahwa dalam iman terang itu akan datang. Bertahan, berseru kepada Tuhan dengan iman yang ada, terus percaya kepada Tuhan. Jangan kita ambil keputusan bagi pihak Tuhan. Kalau Tuhan membiarkan kita masih hidup, pasti ada tujuannya. Amin. Kemarin di kelasnya ATI ada kesaksian bilang, puji Tuhan selama ni apa yang terjadi, dia masih sihat, masih hidup. Itu ya janji Tuhan. Pastinya Tuhan sedang membuat sesuatu melalui hidup kita untuk menghadapi apa yang berlaku di luar sana ataupun di sekeliling kita. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang sama, yang telah menyelamatkan kita keluar daripada dosa, keluar daripada kebinasaan, keluar daripada kegelapan, masuk dalam keterangan, masuk dalam hidup yang kekal, masuk dalam hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saya menolong kita semua pegang janji ini dengan baik-baik dan terus percaya kepada Tuhan dengan iman yang telah Dia berikan kepada kita. Iman yang murni. Amin. Tuhan memberkati. Ada hari yang baru. Tetap kita melakukan apa yang sepatutnya. Terutama kita kalau mau keluar, jaga SOP dengan baik-baik. Kita jaga kita. Amin. Tuhan memberkati.